Latar belakang Perang Padri dilatar belakangi oleh pertentangan antara kaum adat dan kaum Padri di Sumatera Barat, tepatnya di wilayah Kerajaan Pagaruyung. Kaum adat meliputi bangsawan dan masyarakat adat di Minangkabau yang masih memegang teguh adat dan istiadat dari leluhur mereka. Sementara kaum Padri yang terdiri atas ulama-ulama dan umat muslim yang ingin menerapkan syariat Islam dengan benar di Minangkabau. Assalamualaikum. Awal peristiwa konflik ini bermula dari gerakan revolusi Islam yang dipelopori oleh kaum Padri yang ingin menerapkan hukum Islam dan menentang praktik adat yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Gerakan ini mendapat dukungan dari masyarakat yang ingin mengembalikan kemurnian ajaran Islam. Pecahnya perang pada tahun 1821, keterangan antara kaum Padri dan pemerintah Belanda meningkat. Kaum Padri berhasil membuat beberapa daerah di Sumatera Barat seperti Bukit Tinggi dan Penyakumah. Belanda yang merasa terancam mulai mengirimkan pasukan untuk menanggulangi pemberontakan ini. Jalannya Perang Padri berlangsung dalam beberapa fase. Kaum Padri awalnya meraih kemenangan beruntun, tetapi kekuatan Belanda yang lebih terlatih dan terorganisir perlahan-lahan mengubah keadaan. Pertempuran terjadi di berbagai lokasi dengan strategi perang gerilya yang diterapkan oleh kaum Padri. Pada tahun 1833, Belanda mengubah taktik dengan menerapkan kebijakan yang artinya divide and conquer, yaitu pecah, belah, dan kuasai, menjalin aliansi dengan kelompok-kelompok tertentu di daerah tersebut. Hal ini melemahkan kekuatan kaum Padri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akhir Perang Padri. Perang Padri berakhir pada tahun 1837 setelah Belanda berhasil mengalahkan sisa-sisa perlawanan kaum Padri. Haji Rasul dan tokoh-tokoh lainnya ditangkap atau melarikan diri. Meskipun secara militer kaum Padri kalah, mereka berhasil menyebarkan pemahaman Islam yang lebih mendalam dan membentuk identitas masyarakat Minangkabau. Perang Padri meninggalkan dampak yang signifikan, baik dalam bidang sosial, budaya, maupun politik, dan menjadi salah satu babak penting dalam sejarah pergerakan Islam di Indonesia. Perang Padri adalah perang yang berawal dari perang saudara dan berakhir menjadi perang melawan kolonial. Dampak Perang Padri, banyaknya korban dari berbagai pihak. Kerajaan Pagaruyung, wilayah Sumatera Barat dikuasai oleh Belanda. Akhirnya persatuan di tengah beragam tradisi dan agama. Penanaman nilai-nilai baik dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 6 tokoh penting dalam Perang Padri. Kesatu, yaitu Tuanku Imam Bonjol. Nama aslinya adalah Muhammad Syaham. Ia adalah pemimpin utama Perang Padri dan seorang ulama yang dihormati. Imam Bonjol memimpin perlawanan terhadap Belanda dan berusaha menerapkan ajaran Islam di Sumatera Barat. Ia memiliki posisi penting sebagai tokoh sentral yang menyatukan kaum Padri dalam menghadapi penjajah Belanda. Dua, yaitu Tuanku Nan Renceh. Tuanku Nan Renceh adalah salah satu tokoh utama dari kaum Padri yang berperan dalam menyebarkan ajaran Islam yang lebih ketat di Minangkabau. Dia adalah salah satu dari Harimau Nan Salapan atau 8 pemimpin ulama yang sangat berpengaruh dalam memulai perlawanan terhadap kaum adat. Yang ketiga yaitu Tuanku Pasaman. Ia adalah tokoh yang memimpin kaum Padri di wilayah Pasaman. Tuanku Pasaman terkenal karena sikapnya yang tegas dalam menjalankan ajaran Islam dan memimpin perlawanan terhadap kaum adat serta Belanda. Dia berperan besar dalam memperluas pengaruh kaum Padri di Sumatera Barat. Yang keempat, yaitu ada Tuanku Tambusai. Tuanku Tambusai adalah salah satu pemimpin Padri di daerah Rokan, yaitu Riau. Selain seorang ulama,
Ia adalah seorang ahli strategi militer yang berperan dalam perjuangan melawan Belanda. Setelah Imam Bonjol ditangkap, Tuanku Tambusai tetap melanjutkan perjuangan hingga akhirnya harus mundur ke Malaysia. Yang kelima yaitu Haji Miskin. Haji Miskin adalah seorang ulama yang belajar Islam di Mekah dan kemudian membawa ajaran Wahabi ke Sumatera Barat. Bersamaan dengan Tuanku Nan Renceh, ia memulai perlawanan melawan kaum adat yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Haji Miskin adalah salah satu tokoh yang mengawali gerakan reformasi agama yang kemudian berkembang menjadi Perang Padri. Yang terakhir yaitu kaum adat. Kaum adat adalah kelompok masyarakat Minangkabau yang mempertahankan tradisi adat dan menolak ajaran Islam yang lebih ketat dari kaum Padri. Awalnya mereka berkonflik dengan kaum Padri, namun akhirnya bekerja sama dengan Belanda untuk melawan kaum Padri.